Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firziano Nofran Fazran. Saya dari kelas 8 Ibnu Sina. Hari ini saya akan membahas keutamaan menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu berasal dari kata ilm, yang artinya mengetahui, lawan dari kata jahil, yang berarti bodoh. Imam Roghib Al-Ahfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran berkata, ilmu adalah mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Ia terbagi dua. Pertama, mengetahui inti sesuatu itu. Kedua, menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada. Dinamakan tasdid. Maksudnya apa? Maksudnya mengetahui hubungan sesuatu dengan sesuatu. Ayat-ayat Quran dan hadis Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Sesungguhnya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu, sebagaimana firman-Nya, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapang dalam majelis, maka lampangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ditinggikan derajat dengan beberapa derajat ini menunjukkan atas besarnya keutamaan, dan ketinggian di sini mencakup ketinggian maknawiyah di dunia dengan tingginya kedudukan dan bagusnya suara, dan mencakup pula ketinggian hasiyah yang dirasakan oleh tubuh dan panca indera. Di akhirat jangan tinggi kedudukan di jannah. Allah pun akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana dirinya memuliakan dirinya dan mengagungkan kekuasaannya. Lalu setelah dia memuliakan malaikat dan kemudian memuliakanlah orang-orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya, artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Ilmu adalah cahaya. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nuran wa katsiran mubinan yahdi bihillah wa kitabun mubina yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 5-6. Kedua ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang disifatkan sebagai cahaya yang membimbing siapa saja yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan-jalan keselamatan, berupa jalan yang menyelamatkan seorang hamba dari penyimpang dan kesesatan, dan mengantarkan seorang hamba menuju keselamatan dunia dan akhirat, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan syirik, bid'ah, kemaksiatan, dan kejahilan menuju kepada cahaya tauhid, ilmu, hidayah, ketaatan, dan seluruh kebaikan. Oleh karena itu, jika seseorang lebih condong mengikuti hawa nafsunya, gemar melakukan kemaksiatan yang menyebabkan hatinya menjadi gelap, maka ilmu akan sulit menempatkan hati yang gelap tersebut. Sulit menghafal ayat-ayat Allah dan
mentadaburinya sulit menghafal. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sebab tidak akan mungkin berkumpul dalam satu hati antara gelap maksiat dengan cahaya ilmu. Di antara bait-bait syair yang masyhur dari Imam Syafi'i, tatkala beliau mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan, "Aku mengadukan kepada Waqi' keburukan hafalanku. Lalu beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Ketika seorang hamba diberi kemudahan untuk memahami dan mempelajari ilmu syar'i, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut dan membimbingnya menuju kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya menjadi berarti, masa depannya cemerlang, dan kenikmatan yang tak pernah dirasakan dunia pun akan diraihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Muttafaqun alaihi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Allah memberikan kepada mereka dan cahayanya. Maka siapa yang mendapatkan cahaya tersebut, maka dia mendapatkan hidayah, dan siapa yang tidak mendapatkan, maka dia tersesat. Bagi seorang muslim yang yakin dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, tentu saja sangat keinginan untuk andil dalam mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu syar'i tersebut. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala menjelaskan hadis Muawiyah yang telah disebutkan di atas, sebab orang yang tidak memahami perkara agamanya, dia bukanlah seorang yang faqih dan bukan pula seorang yang menuntut ilmu. Sehingga tepat jika ia disifati sebagai orang yang tidak dikehendaki kebaikan untuknya. Ini merupakan penjelasan yang terang yang menunjukkan keutamaan para ulama dibandingkan seluruh manusia, dan menunjukkan keutamaan mendalami agama dibanding ilmu-ilmu lainnya. Saudaraku muslim, jadilah orang-orang yang terbaik yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dengan berusaha mempelajari agama Allah dan mengajarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menerangkan bahwa seorang yang keluar untuk menuntut ilmu akan menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Mengapa demikian? Yang tatkala seorang muslim mempelajari agamanya dengan penuh keikhlasan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, antara lain halal dan haram, yang hak dan batil. Lalu dia berusaha mengamalkan apa yang telah ia ketahui dari ilmu tersebut, sehingga ia menggabungkan antara ilmu dan amal dengan keikhlasan dan mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjadi seorang hamba yang diridhoinya dan tidak balasan dari Allah Ta'ala bagi hamba yang diridhoi, melainkan syurga. Banyak kaum muslimin yang beranggap bahwa menuntut ilmu agama itu hanya tugas para santri. Sebenarnya itu tidak. Yang hanya duduk-duduk di pondok-pondok pesantren, tentu ini merupakan persepsi yang salah, amat salah. Sebab setiap muslim telah diwajibkan untuk mendapatkan ilmu atau mempelajari sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwa balasan yang Allah berikan kepada hambanya setimpal dengan usaha yang telah dilakukan, sebagaimana dia menempuh jalan untuk mencari kehidupan hatinya dan keselamatan dirinya dari kebinasaan. Maka Allah menjadikan menempuh jalan
yang ingin diraih. Jadi kesimpulan dari ilmu tersebut adalah dalam umat muslim kita itu harus wajib yang namanya mencari ilmu agar kita mengetahui apa saja yang ada di dalam hadis-hadis tersebut, dan Allah akan memberikan orang-orang yang kebaikan karena dia mencari ilmu itu dengan penuh perjuangan, dan Allah akan menilai perjuangan tersebut sebagai menjadi kebaikan. Mengajarkan atau mencari akan setimpal dengan rasa berjuang mereka. Semoga video ini bermanfaat bagi untuk kalian yang belum memahami tentang ilmu. Semoga kalian bisa memanfaatkan ilmu sebaik-baiknya. Jangan meremehkan ilmu, karena ilmu adalah harga yang sangat susah didapatkan oleh orang. Mungkin segitu dulu dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.